surut wujub zakatil fitr. Syarat-syarat kewajiban jatuh agar mereka membayar zakatul fitr. Yang pertama, muslim. Dia seorang muslim. Pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar adalah umdah, asas dari hadis zakah. Maka kebanyakan kembali kepada periwayatan Ibnu Umar dan kembali kepada lafaz-lafaz yang terjadi beragam-ragam lafaz diambil dari Abdullah bin Umar. Maka di riwayat Abdullah bin Umar yang muttafaqun alaih disebutkan farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas. Maka diwajibkan zakatul fitr di bulan Ramadan bagi manusia. Sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin ala kulli hurrin au 'abdin dzakarin au untha minal muslimin. Ini poin pendalilannya. Bahwa diwajibkan membayar zakatul fitr baik dari sok kurma ataupun sok dari tepung, gandum bagi seluruh yang bebas ataupun budak. Kalau di zaman sekarang tidak ada yang menjadi budak belian, maka hukumnya sama, hur, bebas semuanya, laki-laki ataupun perempuan, minal muslimin. Maka poin pendalilan minal muslimin, syaratnya dia harus seorang muslim. Lalu bagaimana jika orang kafir memberikan zakatul fitr di bulan puasa, bulan Ramadan? Apakah mereka mendapatkan pahala dan apakah dinamakan wajib bagi mereka? Jawabnya tidak dinamakan wajib. Min haitsu definisi wajib di ilmu usul adalah idza amila falahu ajr. Jika dia mengamalkan dia mendapat pahala. Adapun orang kafir, maka pada hakikatnya mereka pun diperintah terhadap beberapa syariat yang ada di dalam Islam, maka permasalahannya bukan wajib bagi mereka karena jika mereka melaksanakan tidak diterima pahalanya. Dan ini di ilmu usul bukan masuk kepada definisi wajib dari segi hukman. Karena definisi wajib dari segi hukum adalah idza umila falahu ajr. Jika dia melaksanakan kewajiban, dia mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan, yastahiqul iqab liman tarakahu. Jika ditinggalkan maka dia berhak mendapatkan iqab bagi orang yang meninggalkannya dengan adab yang perih dan pedih di dunia ataupun di hari akhirat kelak dengan dimasukkan api neraka. Berhak dia masuk api neraka. Akhirnya nanti tahta masyiatillah. Yang jelas, di sini kita katakan tidak wajib untuk orang yang kafir karena jika mereka melaksanakan, mereka tidak diterima amalannya, berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin melaksanakan amal-amal soleh, diterima oleh Allah pahalanya dan terangkat dari dosa-dosa. Adapun kelompok kufar maka mereka tidak terangkat dari dosa-dosa dan bahkan mereka tidak diterima. Seperti Allah berfirman di dalam surat Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulih. Maka tidaklah Allah menahan dan menolak dari sedekah-sedekah mereka kecuali dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan misalkan amalan mereka bagaikan debu-debu hasil pembakaran yang ditiup taufan yang sangat kencang. Seperti Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id." Ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka permisalan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amal-amal mereka seperti debu hasil pembakaran yang ditiup oleh angin taufan, maka mereka tidak bisa mengambil apa yang mereka lakukan. Maka mereka dalam kesesatan yang nyata. Adapun yang kedua dari syarat wajibnya adalah al-qudrah, kemampuan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Dan qudrah di sini bukan seperti puasa, badannya sehat. Tidak. Al-qudrah kembali kepada uang, maknanya dia dalam keadaan goni, dalam keadaan kaya. Dan makna kaya di sini dia bukanlah kaya mempunyai mobil Pajero, kaya maknanya mempunyai rumah villa, bukan, ataupun di bank paling sedikit mempunyai 500 juta, bukan itu yang diinginkan dengan kaya. Tetapi maknanya kaya dia mampu untuk bisa makan dan minum di hari Id,
dan memberikan kepada yang lain. Maka ini syarat yang kedua, maknanya kudroh kembali kepada kemampuan harta, bukan kemampuan dari badan, harus sehat, tidak, tetapi terhadap permasalahan harta. Maka pendalilannya, syarat yang kedua harus mampu, adalah ucapan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidaklah Allah memberikan perintah kewajiban kecuali atas kemampuan. Maka jika di zaman pandemi, di mana kebanyakan manusia stay at home, dan orang-orang yang tidak mempunyai uang lebih, maka hanya pas-pasan untuk mencari makan yang pas-pasan, maka di sini bagaimana keadaan mereka? Maka keadaan mereka, misalnya mereka tidak mampu untuk membayar zakatul fitr, maka terangkat dari mereka atas kewajiban. Tidak masuk kepada wujub untuk membayar zakatul fitr. Dan yang ketiga, dukhuli waktil wujub. Masuknya waktu yang wajib. Maknanya dia mempersaksikan dalam keadaan masuk waktu yang wajib, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat tersebut dengan syarat tadi dia muslim dan dia mampu. Kapan waktu wujub? Ghurubus syams min lailatul fitr. Dengan terbenamnya matahari dan besok adalah masuk kepada 1 Syawal sebelum dia melaksanakan sholat id. Maka ini adalah waktu yang wajib. Pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Bahwa Nabi memerintahkan untuk membayar zakatul fitr agar zakatul fitr itu diberikan kepada seluruh kaum muslimin sebelum melaksanakan sholat. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, jelas sahihnya dari Ibnu Umar, menjadi pendalilan bagi kita bahwa mereka orang-orang yang diwajibkan dari segi dia seorang muslim dan kemampuan dari segi harta, maka kembali kepada waktu, harus waktunya itu sebelum sholat id dan mulai dari gurubi asyams min lailatul fitr. Namun apakah boleh dibayar sebelum itu? Nanti akan ada permasalahan, boleh 2 hari, 3 hari sebelumnya dan sebagainya. Maka inilah dari syarat yang ketiga. Maka dari syarat yang ketiga ini, jika dikatakan orang tua kami meninggal di 10 malam terakhir, apakah wajib bagi saya untuk membayarkan zakat baginya? Maka kita jawab, kapan bapakmu meninggal dan bapakmu dalam keadaan kaya raya dan dalam keadaan muslim? Kapan meninggal? Dia meninggal di hari ke-27. Maka kita katakan tidak usah membayarkan untuk bapak kamu zakat. Kenapa? Karena belum masuk waktu wajib. Sehingga hanya terpenuhi padanya 2 syarat seorang muslim. Dan yang kedua, kemampuan dari bapak kamu karena dia orang kaya. Namun tidak masuk kepadanya waktu wajib. Karena beliau meninggal tanggal 27, belum masuk kepada Lailatul Fitr, maka tidak wajib. Maka inilah surut yang 3 yang harus terpenuhi sehingga kaum muslimin membayar zakatul fitr dengan 3 syarat tersebut. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.